losing time, I'm fading fast. Mandalika kembali jadi panggung penuh drama, penuh kejutan, dan penuh cerita yang membuat publik tak bisa berhenti membicarakannya. Jumat pagi di sirkuit yang disebut-sebut sebagai kebanggaan Indonesia ini, dunia MotoGP diguncang oleh satu nama yang mungkin tidak terlalu diperkirakan bakal muncul di urutan teratas, Luca Marini. Ya, adik dari legenda besar Valentino Rossi itu membuat dunia seolah berhenti sejenak setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi free practice pertama MotoGP Mandalika 2025. Semua orang mungkin mengira Marini hanyalah sosok pelengkap, bayangan dari sang kakak yang lebih populer, tapi kali ini justru dia yang jadi sorotan utama. Lebih mengejutkan lagi, dia mengungguli nama-nama besar yang biasanya menjadi favorit, termasuk Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, bahkan Marc Marquez yang sempat lama berada di posisi puncak. Pagi itu dimulai dengan Raul Fernandez yang cukup agresif di menit-menit awal, memimpin catatan waktu dan membuat beberapa kepala mengangguk tanda kagum. Tapi dunia MotoGP tahu, sesi latihan bebas bukanlah tentang siapa cepat di awal, melainkan siapa yang mampu menjaga konsistensi, siapa yang bisa tampil tenang dan memanfaatkan momen ketika trek sedang dalam kondisi terbaik. Itulah yang coba dilakukan oleh Marc Marquez. Seperti biasa, Baby Alien tampil penuh percaya diri, menggeber motornya dengan gaya khas, agresif, berani mengambil risiko, dan memaksa ban bekerja ekstra keras. Catatan waktunya 1 menit 31,271 detik seolah memberi sinyal bahwa Marquez masihlah Marquez yang dulu, sosok yang haus kemenangan, yang tak pernah puas dengan hasil seadanya. Namun, inilah MotoGP. Selalu ada drama di menit-menit terakhir. Sirkuit Mandalika memang punya karakter yang tak bisa ditebak. Grip yang berubah-ubah, angin laut yang kerap membawa debu, bahkan suhu trek yang bisa melonjak cepat membuat strategi selalu harus disesuaikan. Marc Marquez yang sempat mendominasi akhirnya tergeser ketika para rival mulai menyalakan mode penuh. Satu persatu nama besar bermunculan. Alex Rins tampil konsisten, Pedro Acosta menunjukkan mengapa dia disebut sebagai calon raja baru, Marco Bezzecchi juga tak mau ketinggalan. Namun semuanya harus mengakui satu fakta mengejutkan, Luca Marini yang akhirnya merebut posisi teratas dengan catatan 1 menit 30,809 detik. Detik itu juga padat geger. Semua media, semua penonton, bahkan para analis langsung beralih menyorot Marini. Bagaimana mungkin rider yang sering dianggap second-liner tiba-tiba tampil begitu menggila di Mandalika? Apakah ini hanya sekadar keberuntungan? Atau ada sesuatu yang benar-benar berbeda dari motor yang dikendarainya? Banyak yang langsung berasumsi bahwa tim Marini menemukan setup sempurna di Mandalika, sesuatu yang bahkan para kandidat juara dunia belum bisa kuasai. Pedro Acosta yang duduk di posisi kedua hanya terpaut 0,136 detik. Itu jarak yang sangat tipis, tapi di MotoGP selisih sekecil itu bisa jadi cerita besar. Acosta sendiri terlihat cukup frustrasi, karena sepanjang sesi sebenarnya dia punya ritme yang bagus, tapi Marini muncul seperti hantu yang mencuri sorotan. Sementara itu Bezzecchi di posisi ketiga masih menunjukkan konsistensi, tetap ada di jajaran teratas, membuktikan bahwa VR46 Racing bukan sekadar tim kecil, melainkan benar-benar ancaman nyata untuk pabrikan besar. Di sisi lain, sorotan besar tentu saja tertuju pada Marc Marquez. Setelah tampil dominan hampir sepanjang sesi, kenyataan bahwa ia harus puas di urutan kelima sedikit banyak menimbulkan tanda tanya. Apakah motor barunya masih belum stabil di Mandalika? Ataukah Marquez sengaja tidak menekan penuh, menyimpan tenaga untuk sesi berikutnya? Publik tahu, Marquez adalah master strategi. Ia sering membuat kejutan di saat-saat terakhir, dan mungkin saja posisi kelima ini bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari rencana besar. Namun, di balik euforia kejutan Luca Marini, ada satu cerita lain yang tak kalah menarik, Francesco Bagnaia. Juara dunia bertahan itu justru tercecer jauh di posisi 17. Bayangkan, rider yang baru saja menyapu bersih seri Jepang, tampil perkasa dengan Ducati, tiba-tiba hilang arah di Mandalika. Padek Ducati terlihat cukup tegang, karena performa Bagnaia yang anjlok jelas bukan kabar baik menjelang race akhir pekan. Mandalika memang lintasan yang kejam, yang seringkali tak memberikan ampun bagi siapapun yang terlambat menemukan ritme. Banyak analis menyebut bahwa apa yang terjadi pada Bagnaia adalah gambaran nyata betapa sulitnya menaklukkan Mandalika. Trek ini bukan hanya soal kecepatan, melainkan juga bagaimana seorang rider bisa beradaptasi dengan kondisi lintasan yang terus berubah. Bagnaia mungkin sedang berada di fase eksperimen, mencoba ban, mencoba setup, tapi hasil akhir di FP1 tetap membuat para penggemarnya cemas. Mandalika selalu penuh dengan cerita emosional. Bagi penonton Indonesia, FP1 saja sudah seperti mini drama yang membuat jantung berdebar. Bayangkan apa yang akan terjadi ketika race day tiba.
Jika Luca Marini bisa mempertahankan performa luar biasa ini, bukan tidak mungkin dia akan naik podium di Mandalika, sesuatu yang mungkin belum banyak diprediksi oleh penggemar MotoGP. Sorotan kamera pun beberapa kali menangkap wajah tenang Marini setelah keluar dari trek. Tak ada selebrasi berlebihan, tak ada gestur sombong, hanya ekspresi kalem khas dirinya. Seolah ingin berkata, ini baru permulaan, jangan buru-buru menghakimi. Justru ketenangan itulah yang membuat publik semakin penasaran. Apakah Marini benar-benar siap naik kelas menjadi penantang serius di musim ini? Di sisi lain, nama-nama besar seperti Rins, Acosta, Bezzecchi, hingga Marquez masih menjadi ancaman utama. Jangan lupakan pula sosok Fabio Quartararo dan Enea Bastianini yang bisa saja meledak kapan saja. FP1 hanyalah awal, dan semua orang tahu, apapun bisa terjadi di Mandalika. Media internasional pun langsung membuat headline besar. Marini tops Mandalika FP1, surprise leader in Indonesia, hingga Marc Marquez knocked off late. Semua memberi gambaran betapa besar dampak dari hasil latihan ini. Bahkan ada yang menyebut, kemenangan Marini di FP1 adalah angin segar bagi VR46 Racing dan membuktikan bahwa darah balap keluarga Rossi masih mengalir deras. Mandalika memang selalu punya daya magis. Dari tribun hingga padek, dari balapan pertama hingga sesi latihan bebas, selalu ada kejutan. Penonton Indonesia yang datang langsung ke sirkuit pun mendapatkan suguhan luar biasa. Sorak-sorai terdengar setiap kali rider favorit melintas, terutama ketika Marquez sempat memimpin. Tapi di akhir sesi, banyak juga yang berdiri terpana melihat nama Marini berada di puncak layar. Inilah esensi MotoGP, tak ada yang bisa diprediksi, tak ada yang pasti. Satu sesi bisa mengubah opini, bisa mengubah mood, bahkan bisa mengubah arah kompetisi. Mandalika 2025 baru saja dimulai, tapi drama sudah terasa. Marini menjadi bintang dadakan, Acosta masih mengintai, Marquez tetap menakutkan meski hanya kelima, Bagnaia jatuh ke posisi yang tak terbayangkan. Semua ini hanyalah pemanasan menuju race day yang pasti akan lebih gila, lebih menegangkan, dan lebih penuh kejutan. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah Luca Marini bisa mempertahankan momentumnya? Ataukah ini hanya sekadar bunga tidur yang cepat layu? Apakah Marc Marquez sudah menyiapkan strategi rahasia untuk membuat publik Indonesia kembali berteriak histeris? Dan apakah Bagnaia mampu bangkit dari keterpurukan di FP1, membalikan keadaan di saat yang paling dibutuhkan? The anxious and panic, the infinite vastness of all that